Sidang tindak pidana korupsi terkait pembangunan dan jasa konsultan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya. Persidangan kasus korupsi yang dipimpin Majelis Hakim Irfanul Hakim didampingi anggota Anwar Sakti Siregar dan Dedi Riswandi, dibantu panitera pengganti Fitri, pagi tadi berlangsung dengan agenda mendengarkan tanggapan penuntut umum atas eksepsi penasehat hukum terdakwa Arianto pada persidangan sebelumnya Kamis 23 Juli 2020. Dalam tanggapannya, penuntut umum prinsipnya menegaskan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil maupun material, yakni mencantumkan identitas lengkap terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, uraian unsur dari tindak pidana yang didakwakan, serta bagaimana cara terdakwa melakukannya. Intinya kan pada persidangan yang lalu, penasihat hukum terdakwa sudah menyampaikan keberatan atau eksepsi. Pada hari ini tanggal 30 Juli, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya telah membacakan tanggapan daripada keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan yang sudah kami sampaikan pada sidang sebelumnya. Sudah hampir keseluruhan tanggapan atau eksepsi penasihat hukum ya, memang sudah masuk ke ranah pokok perkara. Makanya kami minta dalam putusan sela Majelis Hakim ke depan menolak keseluruhan daripada eksepsi atau keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Sementara itu, penasehat hukum terdakwa, Advokat Rahmadi Gelentam, usai persidangan menegaskan tanggapan penuntut umum normatif saja, lebih banyak mengurai soal kata dapat dalam prasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan mengutip dissenting opinion atau pendapat hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda. Namun persoalan ketidakpastian jumlah kerugian keuangan negara campur aduknya uraian unsur pasal yang didakwakan ketiada hasil audit BPK terkait dakwaan kedua. Ketidakjelasan uraian mengenai perbuatan material yang dilakukan terdakwa sama sekali tidak disinggung oleh penuntut umum. Jelas tegas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, tadi kalau yang dikutip itu dissenting opinion namanya. Artinya ada pendapat hakim yang berbeda. Nah, tapi pendapat hakim yang berbeda itu kan hanya sekedar referensi. Yang ianya ya pertimbangan pokok kemudian menghasilkan amar putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi tanggapan itu didominasi hanya untuk menjawab itu. Tapi tidak menjawab persoalan-persoalan menyangkut dalam dakwaan itu ada perbedaan nilai kerugian. Di satu surat dakwaan, misal dakwaan ke-1 primer, kok ada 2 nilai kerugian di sana. Nah, kita kan butuh kepastian nilai kerugian yang mana yang dimaksud. Nah, kalau versi yang pertama itu berarti sesuai dengan hasil BPK. Tapi versi kedua itu tidak punya cantolan. Nah, tidak punya cantolan ya tentunya dari mana, ya kan gitu. Kita butuh kepastian. Dilaporkan sebelumnya nota keberatan penasehat hukum terdakwa Arianto, intinya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan surat dakwaan dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga merupakan surat dakwaan yang disusun tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap atau obscur libelli, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, adalah surat dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Persidangan selanjutnya direncanakan pada hari Kamis 13 Agustus mendatang dengan agenda pembacaan putusan sela dari Majelis Hakim. Dari Kota Palangkaraya, Nanang Alpani, Dayak TV mengabarkan.